Selamat jumpa di TJL YouTube channel. Kali ini kami akan berbincang tentang pertanian. Petani generasi muda yang bekerja sebagai petani. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat sekarang ini, ada kecenderungan bahwa anak-anak muda yang bekerja sebagai petani ini semakin berkurang. Penyebabnya memang mungkin sektor pertanian ini kurang menjanjikan lah. Ya. Kalau kita lihat kan petani ini ya risikonya besar. Lebih enak jadi pedagang kan. Risikonya kecil, keuntungannya lebih besar dibandingkan jadi petani. Tapi kita sendiri Indonesia ini masih banyak memerlukan petani kan. Karena kita tetap kita masih memerlukan beras segala macam ya. Dan petani itu sebenarnya juga macam-macam kan. Bukan hanya petani padi, tapi ada sayur atau gabungan dari keduanya begitu ya. Dan petani bulan juga petani yang level besar itu sebenarnya petani sawit segala macam ya. Baik, kali ini narasumber kita adalah Ibu Dr. Yarlina yang orang tua beliau adalah petani sukses lah. Karena saya sering mendengar ceritanya dan sangat menarik. Saya pikir kalau anak muda sekarang punya pola seperti itu bisa menjadi, apalagi zaman sekarang zaman sosmed ya, dia akan lebih berkembang dibandingkan zaman dulu gitu ya. Tapi sayangnya mungkin nanti bisa cerita ya bahwa di desa Pujanda sekarang kondisinya gimana anak muda. Atau di lain juga bisa dilihat anak-anak muda yang bagaimana di sektor pertanian itu. Kemudian ada Kusuma. Kalau Kusuma ini anak petani agak level agak besar kan. Petani sawit. Petani sawit ini bukan level kecil kan, dia level besar. Tapi nanti Kusuma akan menceritakan juga tentang bagaimana petani yang level kecil lah ya di sana, bagaimana mereka menjual produknya. Sebenarnya Kusuma ini tinggalnya di mana tadi? Desa Sempurna, Bu. Di daerah ini di Subah dekat perbatasan sebenarnya. Jadi sebenarnya ada peluang juga sebenarnya untuk menjual produk pertanian ke Malaysia. Baik, kita mulai dari Bu Yarlina. Mana Bu? Cerita sedikit mungkin zaman dulu atau mulai dari sekarang, silakan. Jadi kalau bicara pertanian ini memang sedikit pertanian ini memang kita menariknya begini. Indonesia atau Kalimantan Barat ini kan kalau kita lihat dari lokasi geografis ya lebih banyak desa daripada kota. Jumlah penduduknya lebih banyak petani dibandingkan dengan yang bekerja di sektor lain. Tetapi yang sedih adalah jumlah petaninya ini secara persentase juga semakin kecil. Kalau dulu kan misalnya bisa 75% masyarakat kita sebagai petani. Makin lama sekarang kalau Kalimantan Barat sendiri mungkin sudah tidak 50% lagi. Kurang 40% artinya itu. Saya melihat dari begini, kalau kita lihat secara keseluruhan. Kalau sektor pertanian jangan lihat individu dulu, lihat secara keseluruhan itu. Kalau dulu kan beberapa daerah di Kalimantan Barat ini kan swasembada ya beras, artinya penyumbang beras. Misalnya daerah Kabupaten Sambas, beberapa daerah Melawi itu kan penyumbang beras untuk kabupaten lain. Nah sekarang itu kan hampir tidak terjadi karena alih fungsi lahan. Jadi sebagian besar jadi perumahan ya. Kalau yang dekat-dekat kota ini kan udah jadi perumahan, itu desa kapur misalnya kan, itu dulu kan itu lahan perkebunan, lahan pertanian, sekarang sudah jadi perumahan. Di kampung-kampung kalau kita lihat Bu Tuti ya, kita ke arah Singkawang, ke arah Sambas, di pinggir-pinggir jalan sekarang kan sudah banyak tuh bangunan-bangunan rumah yang untuk ditawarkan oleh developer itu. Artinya sudah mulai itu sendiri kurang lahan kurang. Artinya masyarakat ini kan kalau secara keseluruhan, kalau kita lihat data kemiskinan yang paling banyak adalah datanya pedesaan. Yang paling banyak kemiskinan itu berada di sektor pertanian. Petani itu tidak menganggur tapi miskin. Itu kan fenomena yang memang nyata gitu. Nah ini kan menjadi tidak menarik. Mereka bekerja, penghasilannya rendah petani itu. Mereka bekerja, penghasilan rendah sehingga miskin.
Mengapa kalau kita lihat fenomena yang ada di pertanian ini kan petani, karena saya kebetulan orang desa, orang tua saya adalah petani, dan saya amati dari sejak dulu saya mengamati, bukan sekarang. Jadi saya sebelum jadi orang ekonomi, yang kuliah di Fakultas Ekonomi, yang sedikit paham sekarang tentang ekonomi, dulunya waktu di SD, SMP, SMA yang tidak mengenal teori-teori ekonomi, saya sudah mempelajari apa yang terjadi. Mengapa petani itu secara keseluruhan itu miskin? Pertama kita miskin dulu. Karena pada dasarnya petani itu pertama lahannya kecil. Termasuk sawit. Kalau sawit yang berlahan besar dia kaya, mudah ada penghasilan. Tapi kalau petani yang lahannya kecil, walaupun sawit, walaupun dimanapun tetap pendapatannya kecil. Kedua, jam kerja. Petani itu kan jam kerjanya kadang-kadang ini karena faktor pendidikan yang rendah, pengetahuan yang rendah, etos kerja yang rendah. Jadi jam kerjanya juga rendah. Terus pengetahuan keinginan untuk lebih berkembang di situ sebenarnya. Kalau Ututi minta ceritakan bagaimana orang tua saya ini kan pendidikannya rendah. Bapak mama saya itu hanya kelas 3 SD. Dulu awal-awalnya mereka juga adalah petani miskin. Tapi karena mereka punya pengetahuan pengetahuan mereka peroleh tidak dari sekolah, tetapi dari pengalaman dia sebagai petani. Jadi bagaimana dia mengelola pertanian, saya lihat di sini yang menariknya. Bapak saya itu tahu persis kapan harus menjual, iya kan? Artinya pada saat panen, bapak saya tidak akan mau menjual hasil panennya. Dan itu udah benar-benar belajar dia ekonomi, dia paham dengan ekonomi ya pasar ya. Bagaimana mama saya juga memanfaatkan lahan. Artinya di areal pertanian itu kalau kita lihat itu tegalan katanya ya. Kan ada kalau pertanian itu kan lapang luas gitu. Kan untuk kita jalan itu kan ada dibikin tegalan itu. Ya. Terus untuk menampung air, karena rata-rata kan sebagian kita itu ada petak pertanian ini kan ada tada hujan dan sawat. Tada hujan itu kalau orang kita bilangnya huma, kume gitu orang Sambas kan. Nah itu kalau sawah itu kan yang berair. Sebagian itu kan ada yang tanda hujan. Tanda hujan itu mereka berusaha juga untuk membuat Parit kecil, bukan parit, membuat bendungan seperti ini nih, lahan yang di tanah yang dibuat tumbul-tumbul itu, ya kan supaya begitu hujan menampung air tanah minimal. Iya. Sementara Itu kan istilah galangan, segalanya itu kan galangan ya, menunggu ini kan. Kemudian tepi-tepinya itu kan ada mat kan maksudnya kan untuk menampung air. Oh tidak. Kalau tanda hujan itu kan tidak bisa kita tampung air. Tampung air kalau sawah dia tadi tidak irigasi. Dia bikin galangan itu. Airnya tradisional, kalau ada hujan air itu tidak langsung ber. Maksud saya itu seperti parit yang di samping galangan itu. Tidak parit. Karena betul ikan orang petani sulit membayangkannya. Ini tanah yang datar, kemudian ada tegalan dikit. Tegalan justru kan, tegalan yang tinggi, bawahnya kan agak ada, enggak, langsung ditinggikan gitu. Kiri kanan nanti berpetak-petak sendiri gitu kan. Jadi oleh orang tua saya di tegalan itulah dimanfaatkan untuk untuk menanam macam-macam. Nanti ditanam timun, ditanam keladi, ditanam yang ini. Nanti sayur-sayur, sehingga artinya sayur tidak perlu beli, tidak perlu beli, ya kan? Nanti serai tidak perlu beli, semua tidak perlu beli. Subsisten. Aneh, kita lihat sekarang, boleh kita adakan penelitian. Petani masih membeli cabai tidak? Masih membeli kunyit tidak?
sayur, masih kangkung, misalnya udah yang paling indah. Iya. Tempat saja, masih beli tidak. Nah, kalau itu masih terjadi, padahal mereka petani dan itu yang banyak terdapat di masyarakat. Jadi tidak memanfaatkan lahan yang ada. Padahal kalau memanfaatkan lahan ada ini kan setidak-tidaknya mengurangi pengeluaran sehingga pengeluaran itu bisa menjadi tabungan, ya kan? Tabungan. Kemudian itu kedua musim tanam. Musim tanam itu kalau orang tua saya kan padi itu ada yang padi umur 6 bulan. Ini namanya padi tahunan. Ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan, yang 100 hari. Ada tuh kan? Nanti berarti kalau yang 3 bulan berarti kan itu kan berarti setahun itu dia 2 kali tanam biasa. Di antara sela itu kan karena kalau tanda hujan dia kan harus lihat musim. Nanti kalau musim kemarau panjang berarti musim kemarau tidak bisa tanam padi, tetapi lahan itu nanti digunakan untuk lahan pertanian itu digunakan untuk menanam itu kacang hijau, kacang kedelai, ubi jalar. Tidak boleh ubi kayu kalau kalau di lahan pertanian yang akan dimanfaatkan lagi. Itu yang terjadi sehingga kalau orang tua saya itu memang jadi petani itu memang tidak pernah membeli apapun. Jadi semua dipenuhi dari pertanian yang ini misalnya bertanam kacang kedelai. Ya kan berarti kebutuhan untuk kacang itu sudah kacang hijau, bertanam ubi jalar, lain lagi yang bertanam di Tegalan itu misalnya kan bisa ditanam ubi kayu misalnya kan. Artinya untuk pemenuhan kebutuhan itu sudah tolong lah gitu ya. Ya. Jadi dengan artinya gini, kalau sekarang ini tingkat subsistence kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri di kalangan petani itu sebenarnya semakin menurun. Ya. Kemudian dari cerita Bu Yarni juga saya mau mendapatkan dapat simpulkan begini. Sebenarnya orang tua Bu Yarni itu walaupun pendidikannya rendah, tapi sebenarnya berpengetahuan tinggi gitu loh. Karena kan kita suka tidak menjual pada saat orang lain menjual. Itu sesuatu yang berusaha menahan ketika dia menjual pada saat orang lain kurang menjual dengan menjual. Hari kemampuan berpikirnya itu jalan gitu loh ya. Nah itu maksud saya pada hal-hal seperti itu untuk menjadi petani pun diperlukan ya. Jadi bukan hanya sekedar orang tanam ini. Jadi semuanya jadi inovasi juga diperlukan. Sehingga sebenarnya tadi kan Bu Erna bilang kan jam kerja ya. Kalau saya lihat kalau dalam kasus ibu orang tuanya Bu Erna itu jam kerjanya menurut saya juga rendah. Tidak, justru Karena dia memanfaatkan justru itu. Artinya begini, kalau di kasus orang tua saya itu jam kerjanya sudah sangat mahal. Itu. Artinya pagi, kemudian mereka sampai bikin pondok itu, kemudian nanti mereka memanfaatkan ibadahnya di pondok itu, terus mereka kerja nanti. Sementara kan biasanya yang menarik ini, kalau lahan pertanian salah satu lahan pertanian orang tua saya itu kan di pinggir jalan. Ya, jalan untuk pergi ke ladang-ladang orang yang lain, kebun-kebun orang yang lain. Biasanya ibu saya sudah luas tempatnya untuk misalnya membersihkan gulma-gulma yang di padi, orang baru turun. Itu lewat, itu kan? Baru jam kerja. Dia udah kesiangan gitu kan sih. Nanti pulangnya mereka jam 11, jam 12 pulang. Mama saya itu nanti pulangnya jam 6, jam 4, jam 4. Artinya bahwa di situ etos kerja ya. Kerja. Etos kerja itu mungkin karena sudah dari kecil kali ya, dari biasa. Jadi kalau punya etos kerja, kalau kita mempunyai etos kerja yang tinggi, kita tidak terpengaruh orang lain malas-malasan ya. Kita tetap dengan yang etos kerja itu. Kalau saya bayangin dengan etos kerja seperti itu, dengan pengetahuan juga seperti itu, didukung sosmed zaman sekarang lah ya. Agarlah anak muda tuh memiliki akses seperti itu dengan dukung sosmed, ada tanah orang tua segala macam. Sepertinya bisa kan ya, untuk kedepannya itu petani itu suatu hal yang menjanjikan juga ya.
Ini kalau seperti itu. Pertanian ini memang tidak menarik bagi generasi muda karena kan tidak instan. Ya, Tetapi dengan mereka sebenarnya merubah pola. Polanya begini, itulah tadi kan kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan memenuhi kebutuhan yang dari kita. kebutuhan moneter sendiri, subsisten. Artinya kan itu subsisten. Oke lah, tidak usah lah berpikir menjual. Ya, Memang memenuhi kebutuhan sendiri. udah berkurang nggak? Berkurang. Oh, kayak ada lain gitu kan? Nah, artinya kan tidak mesti harus instan. Kan pada saat kita misalnya hari ini harus makan, misalnya kan sudah ada kebutuhan ini karena kita sayur ada semua ada. Yang menjadi kelemahan karena nanti bertani kan berapa tahun akan datang, berapa bulan akan datang baru bisa menghasilkan. Kalau dia bertaninya misalnya padinya yang 100 hari, berarti 100 hari setelah itu baru bisa menghasilkan. Tapi dengan pola dia melakukan produksi bahwa kebutuhan dia sudah dipenuhi, hampir sebagian besar kebutuhan dipenuhi, maka artinya kan ada kesempatan untuk menabung ini. Ya. Nah, artinya tidak apa-apa dia tidak mempunyai penghasilan pada saat dia melakukan dan mengolah usaha taninya. Tidak apa-apa dia tidak memperoleh uang, tetapi toh kebutuhan sudah terpenuhi. Nanti suatu saat kan jadi timbul tabungan itu. Ya. Jadi kan yang menjadi persoalan kan kalau kita kerja tukang kan instan, uangnya instan. Nah, tapi kan habis. Nah, tapi kalau di pertanian itu kan memang berapa bulan lagi, tetapi kalau dia mempolakan tadi sistem tanam, bisa memanfaatkan lahan, bisa memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya, bisa memanfaatkan tegalannya, artinya dia mempunyai kebutuhan, dan kebutuhan itu sendiri kan artinya sudah terpenuhi kebutuhan, tidak perlu juga dia perlu uang cash segera gitu kan. Ada lah, tapi mungkin sedikit karena udah banyak terpenuhi. Nah, jadi itu yang memang kerja di pertanian ini memang capek, tapi di mana-mana kerja capek. Tapi saya melihat Bu Tuti ya, beberapa yang di kampung saya itu bertahan di pertanian anak muda, dia justru karena sekolah, dia membaca. Jadi dia tahu bagaimana menanam sawi yang bagus. Jadi mereka itu kalau di ini kan mereka panen saya lihat tuh di Facebook tuh di kampung-kampung saya. Kan sudah ada yang seperti itu. Jadi petani itu mereka biasa bilang lagi ada jual ini, lagi ini siap akta, siap antar gitu. Artinya sudah mereka tuh banyak sudah mulai banyak ya. Banyak Mereka perjalanannya persennya, tapi mereka rata-rata SMA dan SMA. Tapi oke lah itu kan, daripada dia ndak ada pekerjaan dan yang malu jadi petani ya begitu kan. Yang menarik ini Bu Tuti, saya kan ke tanggal minggu lalu ya, kan ke Sambas itu. Ke Sambas, kita kan pengamat, kalau saya ada kegiatan penelitian fokusnya kan di Jawa dan di Teluk Keramat. Saya belum sampai ke Jawa karena ada kegiatan ke Pontianak, tapi teman saya nyampe. Di Dinas Pertanian saya dengar, tapi nanti tanggal 22 saya akan ke Jawa. Saya pengen melihat langsung. Dia cerita, ada seorang anak muda yang dulu dia TKI. Nah, TKI. Jadi TKI bekerja di luar negeri. Dia ini anak muda yang beda dari yang lain. Sekarang dia di Jawa itu Bu Tuti, saya pengen pergi. Ya semangat baik Bang. Bukan, macam-macam dia. Macam-macam. Saya dilihatkan fotonya, itu luar biasa. Jadi kata orang Dinas Pertanian Kabupaten Sambas itu dia bilang dia tidak mau lagi keluar negeri, di mana uang hasil dia itu dia manfaatkan lahan, karena dia berpendidikan, karena dia punya pengalaman, itu dianggap sangat sukses dia di kampungnya. Jadi dia sebagai TKI itu bisa untuk mengumpulkan modal. Lah, tapi bukan malah pulang habiskan uang lalu jadi TKI lagi. Itu kebanyakan seperti itu. Jadi kita memang mengharap anak-anak muda tuh ya seperti itulah begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau pengalaman Kusuma? Nah, kalau misal yang Ibu bilang memanfaatkan tegalan itu, orang tua saya juga ngalamin, Bu. Cuma itu tuh berhenti waktu saya SMP.
Jadi bapak saya itu mengalihkan fungsi lahan sawah itu menjadi sawit untuk tambahan dari sawit yang di kebun gitu. Jadi jadi aslinya Itu sawah. sawah. Iya. Karena Jadi sawit. Iya, dialihkan fungsi itu sawit. Sedikit pun tidak ada untuk yang Oh, udah nggak ada lagi. tidak ada lagi. Iya, udah. Jadi benar-benar sekarang itu mengandalkan hasil dari sawit ya. Iya. Nah. Tapi bapak saya kan juga petani yang nanam. Kalau misalnya di situ banyak merica, Bu. Oh, yang jenis-jenis tanaman Iya. kebunan lah. Jadi, Iya. ya, oke. Bapak saya itu kayak nanamnya itu nggak cuma sawit, tapi ada nanam merica, terus berkebun. Kayak yang di lahan kosong sebelah rumah itu dimanfaatkan kadang nanam sayur, kadang terus oke. ada juga sih ya, kayak gitu terus ya. bapak saya lagi kayak belajar nanam orang. Apa? Orang. Orang tuh apa tuh? Dia sejenis tanaman yang diimpor gitu, Bu. Tapi saya kurang paham. Orang tuh kayak dia bisa dibikin jadi beras korang. Nah itu tuh dulu pada tahun 2000 sekian itu lagi viral. Nah bapak saya juga belajar nanam itu. Jadi kayak beliau itu banyak bereksperimen gitu. Nggak cuma nanam sawit aja gitu. Oh, jadi ada juga yang lain. Iya, ada juga yang lain. Kalau untuk sehari-hari seperti cerita Bu Yarna tadi itu kan nanam, apakah di keluarga Kusuma itu subsistennya tuh cukup tinggi? Katanya kan sayur, katanya cerita biarnya nanti apakah cukup tinggi atau beli gitu? Kadang kalau misal lagi bagusnya tanaman itu nggak beli, Bu. Jadi di sebelah rumah itu kadang dia nanam pare, kadang nanam timun, terus kayak kacang itu kan kelebihan banyak tuh, itu dijual. Oh, oke. Nah, terus di sekitar, maksudnya di desa itu bagaimana tuh kondisinya? Kalau di sekitar pemanfaatan tanaman itu nggak banyak, Bu. Jadi kayak ada yang pakai kayak petani modern pakai hidroponik. Terus untuk ada hidroponik. Iya, hidroponik itu ada di Gang saya itu ada yang nanam hidroponik itu nanam sami. Dan itu dari tahun saya pulang sampai sekarang saya kuliah itu masih berjalan sampai Berapa tahun tuh? Anggap tuh 3 tahunan ini, Bu. Berarti dia jual di mana tuh? Dia jual di Facebook sama kayak yang di bilang. Di Facebook? Iya, di Facebook. Berarti cukup laku juga kan? Cukup. Siapa yang membeli ya? Orang desa, Bu. Kadang Desa dia orang beli yang maksudnya yang berarti kan hidroponik kan agak mahal dikit ya? iya. Berarti laku juga di situ. Itu juga, Bu. Karena hitungannya itu boleh dibilang lebih murah daripada hidroponik yang di sini. Oh, gitu. Iya, apa hitungannya pakai kilokan. Biasa Ya, kita ya, beli ya. 20.000 itu juga boleh gitu. Nah, itu Kenapa lebih murah tuh? Nah, itu saya kurang tahu juga, Bu. Karena cuma satu-satunya mungkin ya, Bu ya. Jadi dia tuh kayak lebih banyak membuat tanaman itu jadi banyak. Jadi kayak produksinya itu lebih banyak daripada yang kita mau gitu. Oh. Jadi dalam satu rumah itu tuh kayak kelilingannya itu hidroponik semua, Bu. Kalau misalnya kita lewat rumahnya tuh kayak wah hijau sekali gitu. Masih muda anaknya. Iya, masih muda. Terus anak-anak muda yang lain Mereka malah gak mau jadi itu. tahu gitu. Iya. Mereka boleh teman-teman saya termasuk itu mereka boleh merantau ke Malaysia. Jadi TKI. Iya, jadi TKI. TKI itu langsung dapat duit kan? Daripada jadi petani kan? Iya, teman saya banyak yang di TKI. Harapannya sih oke lah jadi TKI tapi mengumpulkan modal. Iya. Kan? Kebanyakan kan pas kita nggak seperti itu ya. Jadi TKI dapat duit, pulang, habiskan duit, Iya. pulang lagi gitu ya. Jadi maksudnya sebenarnya dengan mengembangkan sektor pertanian ini juga harapannya supaya yang bekerja menjadi TKI lah ya, terutama TKI ilegal lah gitu ya. Itu tuh berkurang kan? Karena enggak mudah juga TKI. Kalau orang bekerja sebagai TKI itu apalagi di level yang apa tuh level low skill gitu ya, itu kan kemampuan fisik juga harus gitu segala macam. Lagi kalau dia di Indonesia punya lahan, punya apa, harusnya kan lebih ke situ. Atau dari hasil dari TKI itu belikan lahan kan, untuk menjadi petani. Seperti begitu tuh. Nah kalau Bu Yarina lihat gimana Bu ke depannya tuh? Itulah saya lihat begini, emang fenomena begini. Kalau kita kan, kalau kita lihat di daerah kita, pertanian kita ini kan memang tak ada hujan ya, seperti yang dilakukan. Nanti tak ada hujan itu berapa tahun berikutnya, ini kan humusnya sudah turun ya. Akhirnya dari alih pemisahan dari lahan pertanian padi itu nanti menjadi perkebunan kelapa itu. Kayak orang tua saya kan memang tidak jadi petani sekarang. Sudah ada Udah pensiun jadi petani. Lah di mana orang tua kami itu sekarang jadi kelapa. Oh kelapa. Kelapa dalam. Apakah lebih mudah pemeliharaannya dibandingkan? Karena begini, orientasi sudah beda. Kalau dulu orang tua saya itu memang kerja keras supaya anaknya sekolah.
Kalau sekarang kan orientasi orang tua saya kan udah tidak cari duit. Nah, sudah tidak cari duit gitu kan. Sudah tidak cari duit, ya tanam kelapa, yang terpenting produktif. Itu saja, terus hasil sudah tidak dihitung-hitung lagi. Tapi tetap menghasilkan juga itu. Tetap menghasilkan, tapi tidaklah karena sudah tidak jadi konsen gitu kan. Kan ke orang tua saya kan, anaknya ini hampir semuanya PNS dan berada di kota gitu kan. Jadi yalah kebun itu ya jadi kebun saja gitu. Untuk kami pulang kampung, terus menikmati hasil perlu kelapa. Orang tua saya masih bagi hasil dengan orang di kampung sana. Jadi orang memang mulanya nanti hasilnya itu untuk yang sekarang peruntukan ya untuk untuk nambah penghasilan lah. Sudah tidak menjadi konsen pendapatan lagi. Dulu memang orang tua saya tuh butuh tip karena kami sekolah kan anak yang di sekolah tahu tuh kan 8. Hasil dari hasil pertanian itu semua. Kalau bapak saya itu menariknya dia tidak hanya jadi petani, dia juga kerjanya pada saat musim udang sesar itu kan. Udang sesar pada saat dia bermigrasi lewat ke kampung kita karena saya kan kebetulan pantai dan bapak saya itu juga menjadi nelayan dadakan, mengambil bikin calok, bikin terasi belacan. Jadi itu benar-benar petani produktif lah menurut saya. Karena benar-benar dapur work. Iya, benar-benar hampir itu nanti dibikin terasinya itu nanti dibikin tahu caranya. Saya sampai tahu supaya tahan lama. Itu pada saat itu ada prosesnya. Nanti menjualnya juga nanti akhirnya di rumah saya tuh di dulu waktu saya kecil ini kan tempat padi. Di atas padi itu nyimpan terasi itu. Nyimpan terasi pada saat kami perlu duit, pada saat bukan panen, pada saat itu bukan musim udang sesar lagi kan berarti terasinya tidak banyak. Nah, nanti bapak saya baru bawa ke pasar itu pada saat harga udah naik. Nah itu kelebihan bapak saya itu di situ. Terus padi juga kita kan karena lahannya cukup. Karena mama saya dengan bapak saya itu bekerja keras, sehingga dia bisa memanfaatkan lahan. Semula lahannya kecil, dia bagi hasil menggunakan lahan orang lain, bagi hasil kan. Jadi pinjam lahan orang, nanti bagi hasil. Bapak saya dengan mama saya garapnya. Pertama dia tidak semua sebagai petani pemilik karena tidak punya lahan banyak. Kemudian dia sewanya itu dengan bagi hasil sama yang punya lahan. Tapi lama-kelamaan yang punya lahan itu nanti menjual lahannya kepada. Jadi kita tambah luas ya. Maksudnya kita luas. Akhirnya yang dulu dia adalah petani bagi hasil yang pemanfaat lahan, akhirnya dia sudah menjadi pemilik lahan. Nanti kan produksinya tahun berikutnya itu sudah milik dia secara 100%. Nah, sehingga kalau mama saya dengan bapak saya dulu tuh dia bertani tak 1 tahun bisa untuk menghidupi kami 3 tahun. Itu kan berarti sudah ke depan sekali ya pandangannya ya. Tapi terus terang itu memang kerja keras. Artinya kita jarang tidak pakai tenaga tambahan untuk meng-hire, untuk membuat orang bekerja dengan kita. Dia memanfaatkan. Kayak saya terus terang sejak kelas 5 SD, kelas 4 SD sampai saya SMP, saya adalah sambil sekolah pagi, sorenya saya ikut bertani dengan mama saya. Tapi itu memang biasa sih ya di Jadi sebenarnya tadi itu memanfaatkan orang tua kalian itu employed. Ya. Kalau Bu Yarina itu sebagai unpaid family workers, ya kan? Iya. Ya itu. Tapi sebenarnya itu hal yang biasa ya terjadi. Sekalian kita belajar unpaid family workers ya dari sisi positif ya. Dari sisi positif adalah anak itu belajar bekerja sejak kecil gitu. Nanti itu bukannya di kalangan pertanian ya. Kita lihat misalnya toko-toko lah ya. Biasa tuh anak-anak pemiliknya tuh udah jadi kasir umur berapa gitu ya. Nah, tapi saya waktu masih SD, SMP, anak SMA kan saya dari kota. Ya. Tapi begitu saya pulang dari liburan sekolah, tetap saya ke ladang. Itu mama saya bahasa kampungnya itu dikasih teka. Nah, ini bagian kamu
kamu tanam sampai berhasil. Nanti misalnya tetap membuat, tadi saya membuat galangan untuk menanam ubi kayu, ubi jalar, untuk menanam ubi jalar, untuk menanam kacang, itu dikasihnya. Ini bagian saya, ini bagian kakak saya. Jadi kita bertanggung jawab terhadap lahan itu. Nah, nanti hasilnya itu ya artinya mamat saya ya, kalau untuk saya beli sepatu, untuk saya beli baju lebih baik dari teman-teman saya di kampung misalnya. Makanya itu yang dilakukan. Jadi itu sebenarnya mendidik wirausaha sejak usia yang muda ya gitu kan. Ya, jadi wirausaha itu tidak hanya jadi usaha berdagang segala macam. Karena petani itu kan wirausaha juga kan. Dan orang tua saya Bu Tuti, dia kan kita pensiunkan. Setelah kita anaknya makan ya, kita pensiunkan dia di petani. Tetapi mama saya dengan bapak saya tetap memanfaatkan lahan pekarangan, lahan belakang rumah itu untuk beranam macam-macam. Tanam cabai, tanam macam-macam. Karena sudah menjadi hobi. Ya. Karena orang juga perlu kegiatan lah ya. Dan dia juga senang melakukan ya, yang penting itu. Dan itu bisa membuat hidup lebih sehat. Ya. Baik, kita cukupkan di sini. Terima kasih atas sharingnya ya. Mudah-mudahan dengan sedikit cerita lah tentang Rina ya, juga Kusuman. Jadi kita berbagi supaya ya siapa tahu lah ada yang tertarik gitu ya. Dan saya pikir inovasi itu tidak hanya di bidang lain, tapi juga di pertanian itu memerlukan inovasi begitu ya. Jadi entrepreneurship juga diperlukan di pertanian. Belajar pun jangan pikir petani itu tidak menggunakan otaknya untuk bekerja, tapi akan berbeda orang yang menggunakan kemampuan berpikirnya sedikit dengan yang full begitu. Nah kita berharap memang lulusan kita jangan malu juga jadi petani kalau orang tuanya punya lahan. Coba sekarang rolanya harus dengan lebih lebih bagus, harusnya lebih bagus lagi daripada orang tuanya. Orang tuanya bagus jadi lebih bagus lagi, apalagi sekarang sudah ada zaman sosmed. Bagaimana membuat sesuatu yang lebih baik itu juga tersedia. Jadi mudah-mudahan kita berharap Indonesia tidak kekurangan beras lagi gitu ya, supaya ya itu hidup kita menjadi lebih baik lah. Dan pertanian, jadi kita betul-betul masih menyebutnya negara agraris. Sekarang negara agraris yang sudah semakin menurun kan. Baik, terima kasih, sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang.